Shalom. Selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu. Kita berkumpul di rumah Tuhan dengan hati penuh sukacita untuk memuji dan menyembah-Nya. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Tambariki MTH dengan tema Gereja yang Menerima, Gereja yang Memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti saat ini oleh karena kasih setia-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Berbahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau di pagi hari ini kita dapat berbakti memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita hari ini terambil di dalam Yesaya 40 ayat 11 yang mengatakan bahwa seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita sambut dengan nyanyian Mampirlah Dengar Doaku. Yesus penerima.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita berdoa, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Allah. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada hari ini kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang minggu yang telah lalu. Kami bersyukur atas minggu baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami sepanjang minggu yang telah lalu. Kami menyadari bahwa kami secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyakiti sesama, bahkan menyakiti Tuhan melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Kami mohon, ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Bimbinglah kami sepanjang minggu ini, arahkanlah pikiran dan budi kami, jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri sendiri. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina sesama kami. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang minggu ini kami bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Karena Kasih-Nya Padaku.
petunjuk hidup baru. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan lagu Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, hasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak jemaat untuk tunduk kepala kita berdoa. Ya Bapa yang kekal di surga, tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu. Karena tanpa kuasa Roh-Mu yang kudus, kami tidak dapat memahami firman Tuhan yang kami pelajari, kami baca, kami renungkan. Itulah sebabnya kami mohon, biarlah Roh Kudus menuntun kami ke dalam kebenaran yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalasan. Saya akan mulai dari ayat yang 31, jemaat diminta untuk membaca ayat 32, demikian selanjutnya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang kepada seorang. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mari hai kamu yang dimuliakan oleh Bapa-Ku, terimalah pelayanan-Mu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kamu memberi aku pakaian. Ketika aku memberi
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Dan kami memberi Engkau tumpangan atau ketemu telanjang memberi Engkau pakaian. Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dari mereka, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau seorang penjara yang Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka akan, tetapi orang benar karena hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di hari Minggu pagi ini kita bersyukur karena kita dapat berkumpul atau kita dapat mengikuti kebaktian walaupun dilaksanakan di rumah kita masing-masing, namun ini tidak mengurangi hikmat kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Di hari yang berbahagia ini, kita mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam satu terang tema, gereja yang menerima, gereja yang memberi. Suatu tema yang membahas tentang keseimbangan antara menerima dan memberi. Keseimbangan itu sudah diciptakan oleh Tuhan, dan kita tahu betapa pentingnya kalau kita jalan seimbang. Misalnya kita mengetahui ada yang namanya putih, supaya dia seimbang, ada yang hitam. Ada yang namanya besar, supaya seimbang, yang kecil. Ada yang namanya yang jelek, keseimbangannya ada yang bagus. Jadi kita melihat bahwa keseimbangan hidup itu sangat penting bagi kita umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan kita jalani. Mengapa hal ini begitu penting? Pada waktu kita berbicara tentang gereja yang menerima dan gereja yang memberi, itu merupakan satu keseimbangan di dalam kehidupan rohani kita, baik sebagai jemaat maupun sebagai gereja, sebagai satu komunitas. Kalau gereja hanya menerima saja, itu tidak seimbang. Atau kalau gereja hanya memberi saja, juga tidak seimbang. Keseimbangan itu harus diatur sedemikian rupa
sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saya tidak akan menjelaskan banyak tentang gereja karena akhir-akhir ini di bulan-bulan yang lalu kita sudah bahas tentang gereja dengan berbagai definisi. Tetapi saya ingin meletakkan pemahaman gereja dalam konteks personal. Karena gereja itu bukan gedung. Karena gereja itu bukan hanya sesuatu komunitas. Tetapi gereja itu adalah personal kita secara pribadi. Dan pada waktu kita berbicara tentang gereja di mana di dalamnya berkumpullah orang-orang yang dari gelap ke dalam terang Kristus, maka sesuai dengan Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat 14, di mana orang-orang itu tadinya dari gelap masuk ke dalam terang kasih Kristus, maka mereka mengalami apa yang dinamakan perubahan. Sehingga ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa mereka memiliki atau mereka ditebus dan mereka mengalami pengampunan dosa karena mereka datang kepada Tuhan. Itulah gereja. Kumpulan kita dari komunitas, dari personal-personal ini membentuk satu komunitas, itu gereja. Tetapi yang paling kecil adalah personal, pribadi lepas pribadi. Nah, kalau kita bicara tentang kita sebagai orang yang dari gelap masuk ke dalam terang, menunjukkan betapa sebelum kita ada di dalam terang kita taat kepada penguasa kegelapan. Kita berlumuran dengan dosa. Kita dimurkai Allah. Bahkan kita divonis oleh Allah akan mengalami kematian kekal. Tetapi pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, pada waktu Dia menarik kita dari gelap ke dalam terangnya, maka kita terlepas dari kuasa dosa itu sendiri. Kita dibersihkan dari kuasa dosa itu sendiri, tetapi kemudian Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dia mengampuni dosa kita. Berapa banyak orang yang takut datang ke gereja karena dia sadar betul bahwa dia berdosa dan dia takut untuk datang ke gereja. Jangan-jangan Tuhan tidak akan menerima dia. Tetapi sebenarnya justru dalam kesadaran seperti itulah Tuhan menginginkan kita datang kepada Tuhan. Pada waktu kita sadar betul bahwa kita adalah orang yang begitu jauh, orang yang begitu orang yang tidak dengar-dengaran pada Tuhan, orang yang benar-benar dari lumpur dosa, tetapi kemudian Tuhan angkat kita. Tuhan angkat seperti suatu lagu mengatakan, kita ini bagaikan intan-intan permata. Dari selokan Tuhan angkat dan pindahkan kita menjadi satu komunitas yang disebut dengan gereja Tuhan. Nah, pada waktu kita sudah dibaharui, pada waktu kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, pada waktu kita kemudian bersinar bagaikan intan permata, pada waktu kena cahaya kemudian dia bersinar begitu indah dan luar biasa, maka yang harus terjadi dalam kehidupan kita ialah bagaimana hidup kita terrefleksi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya pada waktu kita berbicara tentang gereja yang menerima, itu bukan hanya sekedar gereja dalam bentuk organisasi, bukan juga gereja dalam bentuk gedung gereja, tetapi penekanannya adalah gereja dalam bentuk personal. Sehingga setiap kita yang mengalami atau yang menerima banyak hal dari Tuhan, maka Tuhan meminta kita untuk coba lihat. Saya ingat dulu betapa Tuhan begitu baik dengan saya, dengan keluarga kami. Betapa Tuhan begitu luar biasa menuntun dan memimpin kami. Sehingga di tengah-tengah kesulitan sekalipun Tuhan masih saja membuka berkat. Dan Tuhan masih saja terus-menerus menuntun dan memimpin. Sehingga ada banyak hal bisa diselesaikan, bisa diatasi, dan pada akhirnya bisa jalan dengan baik. Sebenarnya minggu-minggu ini kami sangat-sangat sibuk. Sampai meeting-meeting melalui Zoom itu sampai tengah malam.
tidak pernah berhenti, tapi kemudian Tuhan selalu memberikan kekuatan ekstra. Kenapa kami mau melakukan hal itu? Kami tahu sebelum kami datang pada Tuhan bertobat, hidup kami juga bukan orang yang sempurna, bukan orang yang baik, orang yang pembuat dosa, orang yang selalu menentang Tuhan, orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya, Dia mau menyelamatkan kita. Sehingga di dalam pembacaan yang kita telah baca bersama-sama, memberikan dorongan kepada kita bagaimana Tuhan itu datang dengan kemuliaannya, dengan malaikatnya, kemudian Dia datang memisahkan antara domba dan kambing, ya kan? Kita akan bahas ini di bagian akhir dari khotbah ini. Tapi yang saya mau tunjukkan kepada kita, bahwa pada waktu kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya, maka kita menerima banyak hal dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati kita di dalam pembacaan ini dengan makanan, dengan minuman, dengan tempat tinggal, dengan pakaian, dengan kesehatan. Tuhan mau agar supaya berkat yang Dia berikan kepada kita, itu juga yang kita berikan kepada orang lain. Pada waktu kita lihat orang kelaparan, adakah kita memberikan mereka makan? Pada waktu kita lihat mereka haus, adakah kita memberikan mereka air untuk diminum? Pada waktu kita melihat mereka tidak ada tempat tinggal, adakah kita membantu mereka untuk hal-hal masuknya tempat tinggal dan sebagainya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan banyak melakukan membersihkan hidup kita, menuntun kita supaya kita jadi seperti apa yang Dia inginkan. Bahkan apabila kita datang kepada-Nya menurut Imamat 25 ayat 21, bahwa Dia akan menuntun kita, Dia akan memerintahkan berkat untuk datang kepada kita. Dalam Ulangan 28 ayat 2 dikatakan bahwa segala berkat itu akan datang kepadamu. Kadangkala orang berpikir, sudah kerja keras-keras kok, malah hanya begini-begini saja. Bapak Ibu, kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita. Karena yang pertama, kalau kita katakan kita menerima yang pertama itu adalah kita menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Amin. Gereja yang diberkati Tuhan. Gereja menerima berkat yang dari Allah. Kesehatan, kekuatan. Waktu kita bangun pagi kita merasa kuat, kita masih hidup, puji Tuhan. Karena ada orang yang tidur sudah tidak bangun-bangun lagi. Dan kalau kita masih bangun, itu Tuhan masih berkenan kepada kita untuk kita datang kepada-Nya. Gereja menerima berkat-berkat dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita bicara tentang apa yang gereja terima, yang kedua, gereja menerima hidup di dalam kerajaan. Dalam ayat 34b mengatakan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa bukan saja kita menerima berkat-berkat dari Allah, ya, tetapi juga Tuhan memberikan kepada kita kerajaan. Ini berbicara tentang sistem pemerintahan Allah. Ini berbicara tentang suasana kerajaan Allah itu sendiri. Suasana hati yang damai, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kasih, suasana di dalam kehidupan kita yang menunjukkan betapa indah, elok apabila kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari masuklah di dalam kerajaanku. Ya, Allah sudah menyediakan itu. Itu janji yang Dia tawarkan kepada kita. Karena pada waktu kita berbicara tentang bagian ini, sebenarnya kita berbicara tentang suasana yang kita akan alami bersama-sama dengan Tuhan. Dalam aspek eskatologi, hidup kita hanya
sebuah tempat yang disediakan bagi umatnya, disediakan Allah bagi umatnya, dan orang-orang percaya kepadanya. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gereja menerima hidup dalam kerajaan Allah berarti juga bahwa di sana ada satu pengharapan. Ada satu pengharapan yang Dia berikan kepada kita. Kadang-kala kita melakukan sesuatu sepertinya jalan buntu. Tetapi pada waktu Tuhan katakan, mari masuk di dalam kerajaanku, ini satu pengharapan ke depan. Berbicara tentang pengharapan ke depan ini berbicara tentang sesuatu yang kita akan tuju nanti, belum sekarang. Tetapi pengharapan itu akan memberikan kita semangat, akan membuat kita lupa tentang tekanan hidup, tentang penghinaan yang dilakukan orang pada kita, tentang macam-macam hal yang tidak mengenakan yang kita alami. Kita melupakan hal itu karena kita punya pengharapan bahwa kita nanti akan pergi ke kerajaan yang Bapa siapkan bagi kita. Satu kerajaan yang indah, di mana kasih, di mana sukacita, semuanya dipraktikkan di sana. Jadi kalau kita hari ini mungkin ada yang merasa tertekan, merasa takut, apalagi kemudian dengan COVID-19 ini kita kadang-kala berdekatan dengan orang takut-takut. Istri saya bilang kalau kita ketemu dengan orang tua-tua, kita tahu kalau mereka kena COVID langsung ketahuan. Tapi kalau ketemu dengan yang masih muda, jangan-jangan dia COVID tetapi dia tanpa gejala. Sudah berbagai macam cara kita buat. Dalam diskusi tadi di konsistori kita katakan bahwa kita tidak tahu kapan ini pandemi ini akan berakhir. Kami punya travel warning yang tadinya sampai dengan Desember, diperpanjang sampai dengan Juni tahun depan. Kami rapat dari kemarin, hari ini sampai besok. Lalu kemudian sekarang mari kita buat rencana lain lagi. Semua travel ditiadakan. Lalu kemudian ya kita sesuaikan kegiatan kita dalam situasi seperti ini. Ini apa yang disampaikan oleh global dalam hubungan dengan organisasi kami, dan akhirnya kita harus adjustment perencanaan kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah tekanan seperti ini, kita punya pengharapan. Kalau saatnya tiba, saya akan masuk di dalam kerajaannya yang Dia sudah siapkan untuk saya, yang Dia sudah siapkan untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, karena satu saat kita akan pergi ke sana. Pengharapan inilah yang diharapkan, pengharapan inilah yang perlu kita lihat, yang perlu tertanam di dalam hati kita. Walaupun di tengah perjuangan kita, tetapi kita punya pengharapan kita akan masuk ke dalam kerajaannya yang kekasih. Amin. Itulah sebabnya pada waktu kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka kita itu akan membangkitkan semangat dan gairah kita. Dibandingkan kita jalan, gimana ya, kapan ya pandemi ini kan berakhir, aduh bagaimana nih dan sebagainya. Kita mikir-mikir hal itu, tidak sakit bisa-bisa jadi sakit. Yang ada ya kita bersukacita, kemudian kita bergantung saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau lakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, jadi pertama gereja menerima berkat dari Allah. Yang kedua, gereja akan hidup di dalam kerajaannya. Dan yang ketiga dikatakan gereja akan menerima hidup dalam kekekalan. Ayatnya yang ke-46 dari pembacaan kita. Kamu yang masuk ke dalam hidup yang kekal. Dikatakan kamu, kita semua. Ada tiga hal ini. Kalau kita pahami betul-betul sebagai gereja, maka betapa indahnya hidup kita ini. Ya, pada waktu kita bicara tentang kekekalan, kita berbicara tentang satu waktu yang tidak akan pernah habisnya. Kita hidup di bumi ini tidak lama. Alkitab bilang 70 tahun. Kalau kita lewat 80 tahun. Selebihnya itu katanya penderitaan. Ya, tergantung situasinya sebenarnya. Tapi yang saya ingin beritahukan kepada kita bahwa berapa lama pun kita hidup di dunia ini,
itu pun di mata Tuhan itu hanya seperti satu titik aja, tik. Karena sesudah satu titik ini kita lewati, maka kita akan masuk pada masa kekekalan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kita nggak tahu kapan. Itulah sebabnya waktu kita masih di bumi ini, kita harus lihat betapa kritisnya kita. Banyak tarikan-tarikan samping yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau fokus kepada Tuhan. Supaya kita jangan sampai di waktu di bumi ini hanya setitik saja itu, sampai kita membuat kesalahan, pada akhirnya kita tidak masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan sudah janjikan di dalam hidup kita. Gereja menerima 3 hal. Yang pertama berkat, yang kedua kerajaan, yang ketiga berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal. Kalau kita sudah menerima 3 hal ini, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tuhan tidak mau yang banyak-banyak sebenarnya, yang sulit-sulit. Yang Tuhan inginkan agar supaya kita harus memberi berkat di dunia sekitar kita. Dijelaskan berkali-kali, kalau ada orang lapar, berikan mereka makan. Kalau ada orang haus, berikan mereka minum. Kalau ada orang butuh tumpangan, berikan mereka tumpangan. Kalau ada orang butuh pakaian, berikan mereka pakaian. Kalau ada yang sakit, rawat, kunjungi, berikan dia semangat. Kalau ada yang di penjara, berikan perhatian dan sebagainya. Hal-hal kecil sebenarnya di dalam hidup kita, tetapi kalau kita lakukan dengan baik, maka ini akan memberikan kekuatan pada kita. Kadang-kala kalau kami di jalan, lampu merah berhenti, ada orang yang suka minta-minta, kita kasih aja lah 1.000-2.000. Sudah senyum mereka, sudah senang. Di tikungan-tikungan jalan, kalau kita kasih uang sedikit, tetapi hati mereka bersuka cita, padahal itu hanya uang sedikit. Artinya mungkin sesuatu yang kecil yang kita buat, tetapi membuat orang lain bersuka cita. Itu yang mau kita lakukan. Kalau kita berbicara bagaimana gereja harus memberi berkat pada dunia ini, itu berarti kita harus melakukan sesuatu yang menunjukkan, merefleksikan bahwa bagaimana kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita refleksikan kepada orang lain. Tadi saya katakan bahwa kita ini bagaikan intan permata yang jatuh di selokan, Tuhan ambil, dia bersihkan, kemudian setelah dia jadi bersih, digosok-gosok, semakin gosok semakin mengkilap. Kalau ada cahaya yang dia terima, dia pantulkan lagi cahayanya. Simple sebenarnya. Kalau kita sudah ditemukan Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah datang di sini sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memancarkan cahaya. Dia ingin agar supaya kita kasih yang ada pada kita itu kita sampaikan kepada dunia. Tidak lama lagi kita mau rayakan Natal. Kemudian di buku, di Facebook dan sebagainya, khususnya di orang-orang Manado, mereka taruh gambar babi besar dengan pedang di pinggangnya. Siap-siap katanya, menjaga-jaga. Ada yang katakan, wah, kalau mau bunuh kami sudah, kalau ada orang lain dengar lagu Natal senang-senang, tapi kalau binatang-binatang di Manado ketakutan. Ini berarti sudah tidak lama lagi kami hidup katanya. Yang mau saya sampaikan di sini ialah bagaimana kasih Allah itu terrefleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikanlah senyummu kepada orang-orang di sekitar. Ya, mungkin sedikit. Mungkin dia tetap tidak membalas dengan senyum, tetapi tetap kita melakukan hal itu. Tanya istri saya, doa kami tiap-tiap hari ialah bagaimana kalau kita bisa bangun, berarti Tuhan anugerahkan hidup pada kita. Itu kita harus berkarya bagi Tuhan. Kalau kita masih bisa bangun dan duduk dan berbicara, melakukan aktivitas, kita berkarya bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita beri? Gereja harus memberi pengharapan pada dunia.
Tadinya kita adalah orang yang tidak punya harapan. Tadinya kita adalah orang yang terhilang, tersesat. Tetapi setelah Tuhan tumbuhkan kita, Dia bersihkan kita, Dia letakkan kita di suatu tempat sehingga kita jadi baik, jadi luar biasa. Kita tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Karena nantinya akan masuk di dalam kerajaannya. Pengharapan itulah yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Dunia lagi kacau, tidak ada damai, penuh intrik-intrik kejahatan. Dunia butuh suasana kerajaan dan dunia butuh suasana pengharapan. Sampaikan kata-kata pengharapan pada orang-orang yang mungkin sudah patah semangat. Sampaikan kata-kata dorongan kepada mereka yang kelihatannya sudah lemah, lesu, letih, sudah tidak tahu lagi mau buat apa. Karena kalau kita terus memandang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari apa yang sedang kita alami. Amin. Pengharapan itu yang perlu kita sampaikan. Jangan sudah susah kita ompor-ompori lagi sampai akhirnya dia bukan bangkit tetapi malah dia semakin jauh daripada Tuhan. Di mana orang hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Di mana orang hidup dalam pengharapan dan saling mendorong satu dengan yang lain. Bapak Ibu, apa yang dapat kita beri? Apa yang dapat gereja berikan pada dunia? Gereja dapat memberitahukan di mana ada jalan kebenaran dan hidup bagi dunia yang butuh diselamatkan. Berita kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus itulah yang akan disampaikan. Kami melayani di kota-kota. Saya kebetulan dapat tugas untuk tangani pelayanan di Asia Tenggara. Makanya saya bilang kadang-kala waktu ditelepon saya ada di negara mana, di telepon, jadi jarang kemari. Ini kalau nggak ada pandemi mungkin nggak ada juga di sini. Tapi saya mau beritahukan bahwa Tuhan buka jalan. Kami belajar bagaimana menyampaikan berita Injil dengan sederhana dan kemudian orang dapat memahaminya. Saya baru terjemahkan satu materi bagaimana dengan materi yang sederhana itu di marketplace orang dapat memberitakan kabar baik tanpa merasa oh kok dia sudah seperti ini. Saya melihat bahwa dengan pola pendekatan dengan apa yang ada pada kita akan menemukan cara yang terbaik bagaimana membagikan Injil keselamatan kepada dunia di sekitar kita. Mau pertanyaannya, mau enggak? Kalau mau, kadang-kadang kita katakan, tapi bagaimana? Ya, perlu latihan sedikit supaya kita dapat melakukannya. Teman-teman kami di berbagai kota, kami sudah melayani sekarang di 249 kota. Diharapkan sampai Desember ada sekitar 300 kota. Tahun 2023 diharapkan kita berada di 514 kota di Indonesia. Ini kalau buat partai, wah besar sekali. Tetapi saya ingin memberitahukan ini gerakan yang Tuhan sedang tuntun. Sehingga ada banyak orang terlibat. Lalu kemudian mereka menyampaikan Injil kabar baik kepada banyak orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mengalami apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka mengalami bagaimana Timotius mengatakan bahwa baik atau tidak baik. Paulus katakan kepada Timotius, sampaikan berita kesukaan itu. Mengapa? Karena bagian terakhir, yaitu kita akan masuk di dalam penghakiman. Yang Yesus datang di ayat-ayat awal 31, 32, 33 itu saya taruh di bagian terakhir. Karena kalau kita tidak melakukan tugas-tugas tadi, maka kita akan dihakimi oleh Tuhan. Dan penghakiman Tuhan tidak pakai suap-suap.
Penghakiman Tuhan itu pasti. Itulah sebabnya apa yang kita lakukan, kita perlu pertanggungan jawab kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaannya. Ayatnya yang ke-31, 32, 33 menjelaskan tentang suasana bagaimana penghakiman itu berlangsung. Tuhan akan memisahkan, ini domba, ini kambing. Kemudian yang domba dia katakan mari masuk di dalam kerajaan yang sudah disiapkan sejak dunia diciptakan. Tetapi kamu yang kambing itu masuklah ke neraka. Tidak ada yang ketiga. Kalau kita tidak ke surga, berarti ke neraka. Nggak ada yang bilang, oh saya mau di tengah-tengah. Dengan kata lain bahwa kita perlu yakin, saya ini ke surga atau ke neraka. Kalau saya yakin bahwa saya ini ke surga, ya puji Tuhan. Tetapi kemudian kalau kita ragu-ragu, jangan-jangan kita ke neraka. Itulah sebabnya pada waktu dikatakan gereja akan dihakimi, maka penghakiman itu hanya ada dua. Kalau kamu tidak masuk surga, kamu masuk neraka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan, yakinlah janji Allah bahwa setiap kita yang percaya kepadanya dengan iman, dia akan menuntun kita sampai pada akhirnya kita masuk di dalam kerajaan kekekalan. Itu. Walaupun di tengah jalan ada tantangan, ada persoalan, ada banyak hal yang merintangi kita. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, dia akan tuntun saudara, dia akan tuntun Bapak Ibu, dia akan tuntun kita semua ke arah yang dia sudah siapkan bagi kita sejak dunia ini diciptakan, yaitu ke dalam kerajaannya. Itulah sebabnya apa yang ada pada kita. Mari kita sampaikan kata-kata berkat. Mari kita sampaikan kata-kata pengharapan. Dan mari kita sampaikan kata-kata yang membuat orang berjumpa dengan Tuhan dari hari ke hari. Seperti apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika. Dia katakan, jangan bertanya apa yang negara berikan bagi kita, tapi bertanyalah apa yang akan kita berikan bagi negara. Di dalam kekristenan jangan tanya Tuhan kenapa begini begitu. Tuhan sudah lakukan banyak pada kita. Yang harus kita lakukan ialah mari kita memberikan sesuatu bagi Tuhan kita. Seorang penginjil di tanah Cina, City Start, dia berkata begini, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hanya sekali kita hidup dan itu pun akan segera berlalu. Tapi apa yang kita buat untuk Tuhan kekal, takkan lalu. Gereja sudah menerima, akhirnya gereja harus memberi. Sehingga keseimbangan ini terjadi, maka hidup kita akan menjadi berkat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari mendorong kami untuk menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberi banyak di dalam hidup kami. Engkau telah memberikan nafas kehidupan kepada kami dan banyak lagi hal yang lain. Tapi kami mau agar supaya kami juga dapat memberi bagi Tuhan, kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Engkau, berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini. Di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Yang jemaat nomor dari Kidung Jemaat 252 Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama gereja segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berbakti memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Ini merupakan bukti nyata bagaimana gereja datang di tengah-tengah komunitas, dan akhirnya rumah-rumah jemaat menjadi rumah Tuhan, benar-benar menjadi kenyataan. Itulah sebabnya Tuhan, di tengah-tengah sukacita di hari Minggu ini, kami mau datang padamu dan berdoa memohon biar Tuhan sertai, tuntun, pimpin dan berkati kami, supaya kami senantiasa hanya hidup seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau tahu pergumulan kami masing-masing, dan kami yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami sampai pada akhirnya kami keluar dari pergumulan kami, karena Engkau sangat menyayangi dan mencintai kami sebagai umat-Mu Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kami berdoa untuk pendidikan, untuk teman-teman yang sedang cari kerjaan, untuk anak-anak yang sedang sekolah. Biar Tuhan sertai, pimpin mereka, berkati mereka. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dari anak-anak-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat yang kurang sehat. Kami serahkan untuk Pak Bapak dan Ibu Sihombing, untuk Ibu Olga Laimena, untuk Pak Buce, untuk Pak Kesar Manulang, untuk Ibu Heni Tambunan, untuk Ibu Yohana Kawoy, agar Tuhan pulihkan mereka dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka alami. Kami punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Mungkin ada juga jemaat kami yang sakit, berhalangan yang kami tidak tahu. Engkau jamah dan sertai, pimpin mereka Tuhan. Kami datang padamu dan berdoa juga untuk majelis yang Tuhan percayakan untuk mengelola pelayanan tempat ini. Dengan segala keberadaan mereka, Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Biarlah karya Tuhan nyata di dalam kehidupan para majelis yang memberi hati mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk melayani Engkau di jemaat ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk program perayaan Natal Gereja Pauk Harkit. Kami mohon apapun yang sedang dipersiapkan, kami mohon biar Tuhan tuntun panitia atau mereka yang ditugaskan untuk mempersiapkan acara ini. Biar acara ini bukan hanya sekedar satu acara rutinitas karena di hari Natal atau menjelang Natal, tetapi ini benar-benar memberikan makna tersendiri bagaimana Kristus hadir dan juga memimpin menuntun kami, bukan saja mengarahkan kami dari luar, tetapi juga hadir di dalam hati kami untuk merubah hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk situasi bangsa kami. Kami tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir,
Tetapi kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan pemerintah yang terus berupaya sedemikian rupa supaya rakyat Indonesia dengan segala peraturan yang telah dikeluarkan demi kesehatan dapat dilakukan. Tuhan, kadangkala ada yang masih bandel, yang tidak mau pakai masker, jaga jarak, bahkan juga cuci tangan. Bahkan kedatangan orang-orang tertentu yang mengumpulkan banyak orang meresahkan kami yang peduli dengan pergumulan bangsa ini. Tuhan tolong agar supaya pemerintah dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami serahkan juga ekonomi kami yang mengalami keterpurukan akibat pandemi ini. Tuhan tolong semua upaya yang dilakukan biar benar-benar dapat membangkitkan keadaan ekonomi kami sehingga kami menjadi tegar, dapat berdiri dan berkarya di tengah-tengah nusa dan bangsa ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar supaya Tuhan tuntun pimpin setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing yang akan kami doakan secara pribadi. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini kami yang cukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan dengan rela hati dan sukacita. Ayat firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Istimewa rahmat-Mu
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, kami mohon waktunya sejenak untuk kami membacakan Warta Jemaat Pok Harapan Kita Minggu 22 November 2020. Yang pertama, atas nama Majelis dan Jemaat Pok Harapan Kita, menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Tambariki MTH yang sudah menyampaikan firman kebenaran pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Atas nama pelayan firman dan majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah boleh beribadah bersama di pagi hari ini melalui channel YouTube yang disiarkan oleh Pok Harapan Kita. Biarlah pada minggu-minggu ke depan kita tetap bersama di dalam bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan ibadah minggu. Ibadah minggu online melalui channel YouTube ya akan disiarkan setiap hari Minggu melalui channel YouTube @Pok Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikuti bersama di gereja pada hari Minggu pukul 9 pagi dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan jemaat diharap membawa masker masing-masing. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampokhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi Saudara Adika Herold Saki dengan nomor HP 0821 119 23649 untuk mendapatkan link Google Meet. Selanjutnya kami sampaikan bagi jemaat yang ingin didoakan ya dapat menghubungi Bapak Penatua Daniel Suartio di nomor 0815 854 02282. Jadi kalau dari jemaat ada yang ingin didoakan, boleh menghubungi beliau sehingga bisa didoakan pada ibadah minggu. Selanjutnya, persembahan selama ibadah di rumah dapat diberikan melalui transfer rekening Bank Mandiri
atas nama Antoneta Paliama Gregorius Yul Afandi dengan nomor rekening 1170006247621. Rekening ini adalah merupakan rekening dari POK Harapan Kita. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Kita akan masuk dalam pengutusan. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat Allah, disilakan berdiri dan kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kita nyanyikan lagu pengutusan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Dipersilakan jemaat untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus mari Sio sungguh manis lawangnya,
kasih